Rujak lagi. Di rumah besar Park, Diandra dan yang lainnya sedang duduk di taman belakang rumah sambil menikmati rujak buatan Pasko yang rasanya sama enaknya dengan buatan David. Dengan senang hati, David menyuapi istrinya sedang mengidam itu meski bokongnya masih nyut-nyutan karena terjun bebas dari atas pohon. Sayang, ini cobain jambunya enak banget, ucap David dengan mata berbinar-binar. Mulutnya sendiri sudah penuh dengan buah-buahan yang mereka potong. Nyam-nyam, nyam, ini enak sekali, seru David sambil terus memasukkan buah ke mulutnya dan ke mulut Diandra. Mereka semua menatap calon papa itu dengan mata terbelalak. Tak biasanya David makan sampai sebanyak itu. Ada apa gerangan dengan David? Wah, apa kali ini yang mengidam bukan Diandra tapi David? Kau benar-benar menakjubkan David. Bisa-bisanya kamu makan semua buah itu. Pekik Joel sambil menunjuk baskom potongan buah yang tadinya terisi penuh. Sekarang hanya tinggal beberapa biji di dalamnya. Ini enak. Aku tiba-tiba berselera, ini benar-benar enak. Hayu dimakan lagi, sambelnya enak tenan. Seru David sambil tersenyum dengan mulut penuh. Mereka hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan calon bapak itu. Benar-benar sesuatu yang di luar dugaan. Mereka berdua manis sekali ya. Gumam Joy sambil tersenyum menatap Dian dan David yang saling menyuapi. Kita juga bisa seperti itu sayang, bisik Pasko. Joy membalas dengan senyuman, ada rasa pedih di hatinya perihal hubungan mereka berdua yang tidak direstui oleh Papa Joy. Apa kau masih memikirkan yang tadi? Tanya Pasko yang sedang mengulek cabai dengan ulekan manual. Joy mengangguk sedih, dia sangat sedih dengan kata-kata papanya tadi. Dia juga takut Pasko kecewa dan malah meninggalkan dirinya. Pasko menghentikan aktivitasnya, sebentar tangannya mengusap pucuk kepala kekasihnya, membuat Joy mengalihkan pandangannya pada Pasko. Semua akan baik-baik saja sayang. Kita hadapi bersama. Mau seperti apapun keadaannya, aku hanya akan memilihmu. Jangan takut, andalkan aku untuk sisanya, ucap Pasko sambil tersenyum pada Joy. Gadis itu benar-benar terharu, kekasihnya sangat perhatian. Pasko benar-benar memahami perasaan Joy. Apapun yang terjadi, aku tak akan melepaskan muka, aku mencintaimu, ucap Joy dengan mata berkaca-kaca. Aku juga, sekarang tenang ya, ucap Pasko yang dianggukkan oleh Joy. Gadis baik, ucap pria itu. Sahabat-sahabat mereka juga mendengarkan percakapan sepasang kekasih itu. Mereka juga turut khawatir, namun hal seperti ini memang harus terjadi untuk membuktikan kesetiaan mereka. Dan sekarang keduanya sedang menghadapi ujian dan tantangan besar sebelum nanti berakhir di pelaminan, mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan dan keluarga mereka. Joy menatap Pasko, dia tahu kalau kekasihnya juga dalam kesedihan saat ini. Dia tahu kalau Pasko juga merasakan hal yang sama dengan dirinya. Seperti apapun Pasko menyembunyikan perasaannya, dia adalah Pasko yang juga seorang manusia yang bisa takut dan khawatir. Kakak juga jangan khawatir, kita hadapi bersama, iya kan? Ucap gadis itu. Pasko terkejut bagaimana kekasihnya bisa tahu kalau dirinya juga sedang khawatir. Seketika dia membalas Joy dengan senyuman di wajahnya sambil mengangguk. Mereka menikmati acara makan rujak mereka dengan canda tawa. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan konyol yang keluar dari mulut Diandra dan Edward menambah kegirangan di antara mereka. Tanpa mereka sadari, Sir Petra dan Sir Justin sudah menatap mereka di dekat pintu belakang menuju taman sejak tadi. Lebih tepatnya, mereka berdua menatap Pasko dan Joy yang tampak saling menguatkan. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Pasti si anak bawang menolak Pasko. Aku sudah hafal dengan mulut pedasnya si putra itu, ucap Sir Justin. Ya kau benar, hanya mendengar keluhannya tadi saja aku sudah tahu kalau dia tidak menyukai Pasko. Cak-cak, dia memang sangat sulit, balas Sir Petra. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita katakan siapa Pasko sebenarnya? Tanya Sir Justin. Jangan dulu, biarkan kita lihat perjuangan Pasko mendapatkan gadis itu. Sebelum itu kita juga perlu mengklarifikasi apakah Joy memang hamil atau tidak, ucap Sir Petra. Benar juga, Cak, aku tak yakin Pasko berani menghamili anak orang di luar nikah. Dia bukan seperti aku, ucap Sir Justin. Ternyata kau menyadari kalau kau pernah melakukan hal seperti itu ya? Sir Justin, Sir Petra mengajak Sir Justin. Nanti didengar, jangan keras-keras, bisik Sir Justin. Baiklah baik, tawa Sir Petra. Kedua pria itu berjalan memasuki taman. Diandra dan yang lainnya menyadari kedatangan mereka. Papa, seru Diandra dengan senyum sumringah menyambut papanya. Dengan langkah riang, ibu hamil itu menghampiri Sir Justin sambil membawa rujak yang sudah dia campur. Kakek, seru Edward yang berlari menghampiri kedua pria tua itu. Wah, kalian berdua semangat sekali, ucap Sir Justin. Papa mau? Om Petra mau? Tanya Diandra sambil menunjuk rujak di piring
miliknya. Ini enak sekali loh kakek, ucap Edward yang juga menawarkan rujak itu pada mereka. Baiklah kita makan bersama tapi duduk dulu ya, ucap Sir Justin. Mereka kembali duduk ke tempat semula. Diandra dan Edward kecil langsung menghidangkan rujak buatan mereka pada kedua pria itu. Yang lain sampai terheran-heran melihat Diandra dan Edward yang begitu semangat. Mereka terlihat seperti pasangan ibu dan anak yang sedang melayani tamu kehormatan untuk makan. Wah nak, sepertinya Edward butuh mama nih, bisik Sir Petra pada Othniel yang memperhatikan anaknya dengan serius. Belum waktunya pak, lagian dia punya banyak mama di sini, ucap Othniel dengan santainya. Asal kau jangan mengikuti apa yang papa lakukan saja, kau harus menikah, Edward itu butuh seorang ibu, bisik Sir Petra. Nanti saja memikirkan itu pak, yang penting Niall fokus dulu sama pemulihan mental Edward, itu yang terutama buat Niall, jelas pria itu. Iya, papa yakin sama kamu, ucap Sir Petra. Pasco, kapan kita melamar Joy? Bukannya kalian akan menikah? Tanya Sir Justin. Pasco, Joy dan yang lainnya saling menatap. Sebenarnya Pasco sudah datang ke rumah Joy, ucap pria itu dengan jujur. Sir Justin dan Sir Petra masih memasang wajah tenang. Tapi sepertinya Pasco harus berjuang lebih banyak untuk mendapatkan Joy, Pak. Lusa Pasco ingin bawa papa dan mama untuk melamar Joy secara resmi. Apapun keputusan papanya Joy, nanti Pasco akan tetap menikahi Joy, ucap Pasco dengan tegas. Apa kau ditolak? Tanya Sir Justin. Iya pak, Pasco ditolak. Beliau mengatakan kalau Pasco ini pria tanpa masa depan, tapi aku akan buktikan kalau ucapan Papa Joy adalah salah. Ucap Pasco, tak ada keraguan di sana. Dia berbicara sambil menggenggam tangan kekasihnya dengan erat. Baiklah, kita akan melamar Joy lusa. Kamu persiapkan saja semuanya, ucap Sir Justin. Kami semua akan membantu, ucap yang lainnya sambil tersenyum. Terima kasih. Kita lihat apakah bisa menaklukkan si anak bawang cerewet itu, batin Sir Justin. Siap-siap pertempuran batin. Sir Petra tertawa dalam hatinya. Papa dan Om Justin benar-benar mencurigakan. Cak, aku yakin ada sesuatu yang mereka sembunyikan, pikir Othniel. Daddy kenapa? Bisik Edward. Daddy sekarang sedang jadi detektif nak, balas Othniel. Daddy mah aneh, ejek Edward.